Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kita. Perdana, betul? Nama podcastnya adalah Kita pikirkan. apa ya? Kalau kita bikin podcast kan harus kayak yang unik gitu. Identik sama sesuatu yang kita banget gitu. Ada opsi. Ada ruang semaza, ada semaza kita, ada space semaza. Space. Kan ada sono space ya. Ada sono space. Jadi endorse. Jadi kita ambil dari situ. Atau mau karena kita ambil dari nama kafe ada Like Earth, kita bikin berarti Like Semaza. Like Semaza. Boleh tuh? Apa? Kayaknya kita banget gitu ya. Kita banget. Udah Semaza kita. Semaza kita boleh. Semaza kita. Simple ya. Semaza kita. Oke, nama kita adalah Semaza kita. Oke. Sip. Teman-teman, kenalin. Saya Rizky, host magang kalian. Host magang di podcast Semaza kita. Ini bisa pakai bahasa gua lu nggak? Boleh. Biar agak santuy. Iya, santai ya. Iya, jadi karena gue nama gue Rizky. Enggak apa. Antum pakai bahasa Sunda aja, karena kan Sukabumi asli. Ya, karena aku juga aku aja ya. Udah, aku Rizky. Ya, aku Rizky ya, aku Halim, ya udahlah. Ya, aku Halim. Dan kita dari mana ya? Kita dari Ya udah sesuai namanya. Semaza itu apa? Semaza itu singkatan sih, SMA IT Azkia. Tuh. Okay. Nah, di sesi pertama ini kita mau bahas SMA IT Azkia. Apa sih itu SMA IT? Boleh Nggak. Oke, apa itu SMA IT Azkia? Ya, SMA Azkia ya, SMA. Itu IT teknologi. Iya, informasi teknologi. Nggak, itu salah. Islam terpadu. Ya, jadi SMA Azkia terpadu agamanya. Jadi Masya Allah sekali ya. Banyak banget pendidikan karakter yang bapak. Jadi kalau kata ketua yayasan Ustadz ketua yayasan Prio Indrianto. Bapak Ustadz Prio Indrianto. DRH. Dokter Hewan Haji Prio Indrianto bilang kalau Yayasan Azkia Damiri itu dia punya misi besar. Misi apa misi? Misi besarnya adalah penyelamatan generasi. Betul. Keren banget. Kenapa harus diselamatin generasinya? Karena mungkin generasinya lagi nggak selamat. Pak Selamat. Ya, mohon maaf buat Dr. Selamat Terharjo yang kemarin baru menang ya. Baru menang anggota DPR. Menang. Oke. Dr. Selamat itu menang. Dan kemarin baru aja kita merayakan pesta demokrasi. Betul. Yaitu pemilihan presiden yang pertama. Oh, itu udah lama banget ya. Caleg banget ya. Yang duluan tuh caleg dulu. Anggota DPR sama DPRD, betul. Caleg dulu, kemudian presiden, dan baru-baru kemarin ada gubernur sama pilkada. Betul. Sama kepala daerah. Oh. Ya, mungkin misinya menyelamatkan generasi ya, karena generasi sekarang tuh sedang tidak baik-baik saja. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita masuk, itu kan misi dari Pak Prio. Ya. Kalau misi SMA IT Azkia itu terkandung di Mars Azkia. Coba bunyinya. Mars Azkia. Ada yang hafal? Jadi Mars Azkia itu salah satu Mars yang keren banget. Betul banget. Lagunya tuh addicted banget. Jadi terngiang-ngiang gitu. Kita udah nyanyi, udah hafal. Dan itu tuh maknanya tuh bagus banget. Jadi liriknya tuh kayak gini. Iya, liriknya gimana? Cerdas, unggul, kreatif gitu. Gak ada kreatif ya? Apa nih? Awalnya tuh gimana? Demi insan harumkanlah. Kayak kita nyanyi aja. Demi insan harumkanlah namamu. Demi nagari curahkan baktimu. Terus. Apa itu beatbox? Mesti rintangan selalu menghadang Azkia. Kau kan terus maju. Gapai cita Islam demi kejayaan Islam dengan akhlak terpuji mulia.
Semoga Allah restui perjuanganmu, mendidik putra putri sejati. Deng deng. Askia, deng deng. Askia. Dihabisin nih. Oh ini. Jadikan generasi yang cerdas, soleh, kreatif dan unggul. Oke, cukup. Soleh, cerdas, kreatif dan unggul. Cerdas, soleh, kreatif dan unggul. Iya, betul. Kenapa harus cerdas? Karena cerdas itu adalah mereka yang bisa menggunakan skill. Jadi beda sama pintar ya. Kalau pintar itu pintar nyuri, pintar. Itu dia. Kalau cerdas itu nggak ada, cerdas nyuri nggak ada. Pintar nyuri beda lagi. Cerdas itu lebih ke knowledge gitu. Knowledge, betul. Cerdas itu dia bisa mengetahui dan bisa menggunakan skill dan mempunyai skill, itu cerdas. Jadi cerdas itu lebih umum dan lebih valuable. Punya nilai dan advance lah ya dari pintar. Kan pintar tuh banyak ya. Lebih ke umum gitu. Kalau soleh. Kalau soleh itu ada tuh Pak Soleh. Siapa Pak Soleh? Soleh. Ya, soleh itu adalah ketika dia bisa menjalankan segala perintah agama. Bener. Dan menjauhi segala larangan agama atau yang Allah sudah sampaikan di Al-Quran dan Al-Hadis. Betul. Itu soleh. Jadi kita tuh berharap dengan kita masuk Askia, gak cuman guru-gurunya aja tapi siswanya juga pada soleh gitu. Soleh, betul. Maksudnya gak cuman siswanya aja tapi guru-gurunya juga. Nah, betul. Karena kita juga walaupun guru nggak expect semua guru tuh bakal soleh langsung. Kita juga belajar. Guys. Jadi kalau kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, cakep, masuk. Jadi guru itu selain dia mengajar, tapi dia juga harus belajar. Betul banget. Tuh. Jadi soleh itu sebenarnya mencakup segala hal ya. Betul. Mulai dari kehidupannya dia, mulai dari bangun sampai tidur lagi betul. Mengandung kegiatan-kegiatan yang soleh. Iya, yang kegiatan-kegiatan yang memang mungkin di daily habits-nya itu. Daily habits-nya dibangun gitu. Betul. Bukan mereka yang ya kan minimal sholat 5 waktu itu wajib. Kebaikan seseorang itu atau kesuksesan seseorang itu bisa dilihat dari sholat gitu. Sholatnya betul. Jadi soleh itu bener-bener jadi visi. Betul. Visinya Askia gitu. Betul. Terus habis itu ada soleh, cerdas, kreatif. Kenapa kita harus kreatif? Karena kalau cerdas nggak kreatif dia bingung. Kreatif itu kayak misalnya ada pintu, kita pengen keluar, mau pakai pintu yang mana? Semakin kreatif, pintunya makin banyak. Bener. Nah, itu dia. Jadi kalau kata kayak aku dulu di pondok kita ada istilah iftah baban wahidan, tuftah lakal bab. Jadi kayak bukalah satu pintu olehmu, maka akan terbuka pintu-pintu yang lain. Betul lah. Jadi kita tuh dengan kita masuk Askia gitu, terus kita belajar satu hal, maka itu akan membuka pintu-pintu yang lain. Ini kreatif itu dimulai dengan satu pintu gitu. Satu pintu dulu. Betul, pasti. Satu pintu dulu. Nah, jadi kebanyakan siswa di kita tuh banyak yang kreatif. Iya, betul. Contohnya apa? Contohnya kayak misal ketika mereka bisa memaksimalkan waktu, bisa memanage waktu untuk ibadah, sholat, belajar, kayak gitu dan lain itu salah satu prestasi teman-teman. Jadi nggak cuman kalian yang aku mah nggak juarain itu prestasi terbaik adalah ketika kalian bisa mengontrol dan memanage diri kalian sendiri sampai menjadi orang yang bisa berprogres terus menerus gitu. Jadi kreatif tuh gak sesempit itu. Gak sesempit itu, betul. Dan banyak siswa kita yang udah banyak menorehkan prestasi karena kreativitas. Lewat ngegambar, lewat ngedesain, lewat ketangkasan baris berbaris gitu. Betul. Guru-gurunya juga. Guru-gurunya luar biasa banget gitu ya. Nah. Contohnya ada siapa ya? Guru yang kreatif, Ustadz Halim. Ustadz Rizky, betul. Ustadz Rizky ini salah satu guru yang tim media yang luar biasa. Ini salah satu pembina OSIS. Gak ada. Udah pensiun, gampang banget itu. Nanti mungkin kita akan undang ya pembina OSIS. Iya, boleh diundang. Karena beliau juga kreatif. Kreatif sekali, luar biasa. Ustadz Arif Gunawan. Tapi BTW selama kita bahas tadi kan ada cerdas, kreatif, soleh, kreatif, cerdas. Terakhir ada unggul. Sebelum kita kesana,
unggul itu ya berarti ketika sudah punya 3 tadi, kita berharap dengan 3 modal tadi itu menjadi siswa yang unggul. Siswa yang unggul. Unggul dalam hal apapun atau gimana? Unggul dengan bidangnya masing-masing. Unggul dengan bidangnya masing-masing. Karena kayak kalau kita menguasain segala hal terus tapi gak unggul gitu. Jadi kayak rata-rata aja. Rata-rata aja gitu. Kayak David Gadgetin tuh pernah bilang. David Gadgetin pernah bilang kayak kalau misalnya lo ngelakuin sesuatu sampai lo expert ya lo kerjain aja terus sampai lo expert di bidang itu gitu. Jangan loncat-loncat ke yang lain gitu. Jadi unggul ya. Jadi unggul. Expert gitu. Satu bidang. Beda ya yang expert sama yang gak expert tuh kelihatan. Kelihatan banget. Kelihatannya di misalnya ketika dia menyelesaikan masalah, yang expert tuh dia bisa nemuin masalahnya tuh bener-bener langsung ke titiknya. Betul. Dan cari solusi yang paling pas di situ. Itu paling penting banget. Unggul terus udah cerdas, soleh, kreatif dan unggul. Oke, itu sebenarnya yang globalnya gitu. Global. Kalau di SMA tuh ditambahin sama yang berwawasan dan wawasan global. Berwawasan global. Tapi sebelum kita ke sana, sudah kita dari sana, kita sedikit bahas tentang SMA Azkia. SMA Azkia. BTW di tahun 2020 ya, BTW ini sekarang kita ada di tanggal 29 November 2024. Betul. Siapa tahu nanti kita nonton lagi video ini. Sudah beberapa tahun kemudian gitu ya. Jadi ini adalah kita tahun 2024. Time capsule. Time capsule, betul. Coba jelasin dulu dong. Kira-kira SMA Azkia ini ada siapa aja sih di dalamnya? Oh iya. Jadi coba. SMA Azkia itu kalau kita lihat ya, kan bagian dari yayasan. Betul. Yayasan Azkia Damiri. Gitu. Azkia Damiri. Jadi yang punyanya keluarga Azkia. Keluarga Azkia. Damiri. Namanya juga Ibu Zakiyah Samsudin. Zakiyah Samsudin. Nggak ada Azkianya, Bos. Zakiyah. Zakiyah tuh ada Azkia. Ya, mirip-mirip ya. Oke. Cocok lagi. Sudah Hasan Rizky. Nah, jadi dari situ sebenarnya kita bisa kenalan dulu nih sama yayasan gitu. Betul. Dari Ibu Zakiyah yang mendirikan Yayasan Azkia. Awalnya dari SD gitu. Dari SD. Terus mungkin karena saking bermanfaatnya, saking kebermanfaatannya terasa sama masyarakat luas. Gitu. Akhirnya Azkia tuh punya salah satu unit yang namanya SMA. Meskipun baru sekitar umurnya tuh 10 tahun sekarang. 10 tahun ya. 10 tahun. Baru anak SD. Anak SD ya, betul. SD. Kelas 3. Kelas 3. Tapi di dalamnya tuh udah muncul banyak dinamika. Betul. Ya. Mulai dari guru-gurunya, betul, siswa-siswanya. Nah, kita coba menyelam ke guru-gurunya dulu. Guru-gurunya. Coba guru di SMA ada siapa aja? Pimpinannya dulu. Guru di SMA itu didominasi sama Ikhwan. Tapi kita tidak tidak gender estimate ya. Tidak gender estimate. Tidak judging. Tidak judging sama sekali. Jadi pimpinannya tuh ada 4. Ada 4, oke. 4 atau 5? 4. Kalau pimpinan super pimpinan itu ada 4. Oke. Ada Ustadz Arif Gunawan MPD, oke. Kemudian ada Ustadz Farhan Basyari SSI. Kemudian ada Ustadz Giat Akbar Maulana. Betul, Ustadz Giat. Sama ada Ustadz Ujang Mujahidin. SPD. Ini sebelum kita masuk ke guru-gurunya, sebenarnya gurunya juga banyak. Ada berapa guru? Ada kurang lebih 30-an guru. Ya, sekarang itu SMA Azkia punya guru sekitar 30 orang. Betul. Kalau dulu mungkin ya cuma 10, cuma 5, itu dikit banget. Cuma sekarang udah berkembang sampai guru itu ada 30 kurang lebih. Dan siswa ada sekitar 200 lebih ya. 210. Ya, lebih sekitar lah. 210 siswa lebih lah, kurang lebih. Dan kita udah meluluskan sekitar 10 angkatan ya? 9 angkatan. 9 angkatan. Kelas yang 10 sekarang kelas 12. Okay. Ya, gitu. Nah, jadi itu pimpinannya ada 4 tadi. Ustadz Arif. Nah, ngomong soal Ustadz Arif. Ustadz Arif, gimana Ustadz Arif? Kita roasting dulu. Ustadz Arif itu adalah salah sosok pimpinan yang cukup eksentrik. Gitu. Iya, betul. Kepala sekolah, betul. Kepala sekolah yang cukup humble. Friendly sama betul. Pegawainya. Pegawai dong. Sama guru-guru, rekan sejawat. Betul, gitu. rekan sejawat. Dan beliau itu salah seorang guru matematika. Guru matematika. Beliau suka banget ngitung. Dan
kalau ditanya apakah beliau suka ngajar, wih dia hobi banget ngajar. Oh beliau suka ngajar. Suka ngajar. Kenapa ngajar itu menjadi hobi? Kira-kira apa sih keseruan belajar menurut Ustadz gimana? Menurut saya yang pertama ini kalau kita masuk roasting Ustadz Arif ya, Ustadz Arif Gunawan MPD yang terhormat sebagai kepala sekolah SMT Azkia. Beliau itu memang hobinya adalah beliau itu adalah aktivis dulu. Aktivis yang aktif banget di kampus. Aktif banget di kampus. Kampusnya dan di mana? Di Bandung. Di Bandung betul, Unpas. Aktif banget dan dia punya hobi yang komunikasi adalah hobinya gitu. Komunikasi ada hobinya. Betul. Sebenarnya Ustadz Arif tuh kalau misalnya nggak masuk matematika masuknya komunikasi. Karena itu dia masuk. Suka banget ngomong. Ya betul. Suka banget interaksi. Betul. Berhubungan sosial. Gitu. Berhubungan sosial. Dan beliau tuh sangat suka sejarah. Sejarah. Betul. Kemudian gue sejarah. Gue sejarah. Aku. Oke. Sejarah. Menyala abangku. Ya betul, Ustadz Arif tuh suka ngobrol. Jadi kalau misalnya ngajar kenapa dia hobi ya karena dia suka banget berinteraksi sama suka banget ngobrol. Terus Ustadz Arif ini salah satu guru yang mungkin Capsek di Capsek SMT Azkia kalau misalnya nggak ada Ustadz Arif bingung cari penggantinya. Iya betul. Ini kalau tergantikan, bingung manajemen kalau Ustadz Arif mengundurkan diri dari Capsek, bingung. Siapa Capsek selanjutnya? Iya benar. Nggak ada lagi. Iya. Jadi kayak yang gemoy, lucu. Sangat ramah. Ya betul. Suka menolong. Ya betul. Tapi akhir-akhir ini sering sakit-sakitan. Waduh. Pusing. Karena banyak pikiran. Kenapa tuh banyak pikiran? Mungkin ya banyak tugas. Ya. Kan beliau PPG juga. Karena siswa mungkin ada juga kan Capsek itu memikirkan segala kondisi SMA. Betul. Makanya sekarang kita doakan. Maksudnya kita doakan supaya sehat. Sehat kembali. Ya, kadang suka aduh ada kopi nggak pusing. Gitu. Tapi kalau pas sehat, beliau tuh sangat suka sama olahraga poli. Iya betul. Oh atlet poli dulu. BJB. Ya dulu atlet poli Ustadz Arif ini. Betul. Oke. Itu Capsek kita ya. Capsek kita. Dan mungkin belum pernah aku melihat Capsek tuh yang kayak Ustadz Arif gitu. Oh belum. Yang masih muda, energi dan gemoy. Enggak sebenarnya kalau dilihat ada dua yang gemoy. Oh iya. Ya, Ustadz Arif sebagai kepala sekolah, yang kedua ada Ustadz Farhan. Itu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Itu juga gemoy. Beliau tuh sangat-sangat gemoy. Kenapa? Meskipun gemoy begitu, sebelum ke prestasinya ya. Betul. Sebelum ke prestasinya ya. Beliau tuh adalah salah seorang sosok kolega gitu ya. Kolega yang cukup unik sebenarnya. Cukup unik. Kenapa unik tuh? Uniknya karena beliau tuh lempeng aja gitu orangnya. Lempeng gitu. Gak ada ketika marah misalkan. Ketika marah tau kan? Oh tahu. Nah, siswa nih lagi bikin kesal beliau gitu. Marahnya tuh gak kayak guru-guru yang lain gitu. Ngambek, teriak atau apa. Dia tuh dengan lembutnya gitu. Ih kamu itu gitu. Sadar diri dong. Sadar dong hei gitu ya. Betul. Ya, Ustadz Farhan ini kalau tadi Ustadz Arif itu S2 di Unpas. S1-nya juga Unpas, S2-nya juga Unpas. Matematika juga. Kalau Ustadz Farhan ini S1-nya ITB. ITB jurusan kimia. ITB kimia lagi. ITB kimia gitu. Jadi Ustadz Farhan ini salah satu guru yang prestasinya luar biasa. Di bidang kimia dan sekarang menjabat sebagai kurikulum di SMT Azkia, pokoknya luar biasa. Selain meskipun jurusannya ITB, biasanya kan kalau yang sains itu biasa sekuler. Hati-hati nih ngomongin sama ITB ya. Maaf. Enggak, maksudnya biasanya yang sains tuh enggak sih. Maksudnya beliau tuh karena mungkin ketertarikannya dengan sains itu tinggi. Jadi ke Qur'annya tuh jadi interestnya tuh gede banget. Betul. Karena beliau tuh pengen membuktikan gitu apa yang ada di dalam Quran itu kayak gimana gitu. Oke, betul. Sampai beliau punya hafalan yang cukup tinggi. Lumayan. Dari guru-guru yang lain. Betul. Iya, betul. Ya, itu Ustadz Farhan. Itu inspirasi buat kita semua gitu ya. Iya, karena meskipun beliau sibuk gitu ya, tapi bisa menghafal puluhan juz ya. 5 juz. Oh iya. Oke, itu Ustadz Farhan. Itu Ustadz Farhan. Ya, mungkin kayaknya segitu dulu.
Udah mau Jumatan. Udah Jumatan. Ini podcast pertama, kita juga bingung ya ini mau ngapain. Sebenarnya masih banyak guru-guru yang bisa kita spill, tapi mungkin kita akan spill di ini lagi hari guru ya? Oh enggak, hari guru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu apa ya? Nah mungkin itu ya. Oh tapi buat kalian yang belum tahu siapa itu Ustadz Farhan Ustadz Arif, yang belum tahu fotonya, ini dilihat di sini. Atau di sini. Celing. Nah ini fotonya. Ini Ustadz Arif. Celing. Nah ini Ustadz Arif. Ini Ustadz Farhan. Celing. Nah ini Ustadz Farhan. Nah itu dia. Jadi kedepannya di podcast Maja kita bakal ngebahas apa aja sih? Bahas nanti mungkin kita rencana kalau misalnya ini bisa lebih berkembang, kita bakal coba untuk bikin tema topik yang lebih menarik, karena ini kan baru opening ya, baru start. Sebenarnya kita random, gak ada skrip, nggak ada sama sekali. Kita baru berniat bikin ini 5 menit yang lalu. Kita lagi santai-santai istirahat, tiba-tiba bikin podcast yuk, ayo berangkat. Nah ini. Jadi. Nah selain kita mungkin nanti akan ada siswa juga yang bakal mandu. Mandu. Maja kita ini. Nah, kita mandu tuh yang diminum manis ya. Madu. Madu. Jok bapak-bapak. Ya? Oke, jadi nanti akan ada siswa juga. Betul. Yang mungkin punya banyak prestasi. Siswa tuh makanan yang nggak habis ya? Siswa makanan yang nggak habis. Apa tuh? Sisa. Oke. Ya, oke. Lanjut. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman pengen datang betul ke podcast ini terus ngebahas persoalan-persoalan isu-isu sosial, politik, pendidikan, edukasi. Boleh banget langsung datang aja ke studio kita. Ini studio masih numpang ya? Masih numpang ya. Di ruang bimbingan konseling. Iya betul, kita masih tumpang-tumpang. Ya tapi gak apa-apa. Jadi itu ya, jadi isu-isu sosial, isu-isu pendidikan gitu ya. Yang katanya bentar lagi di tahun 2025 bakal banyak kebijakan-kebijakan baru. Betul, ini bakal seru banget kalau podcast 2025. Bakal kita bahas. Betul. Bersama Bapak Kurikulum mungkin ya? Iya betul, nanti bisa dibawa ke sini sekarang. Pokoknya nanti kita bakal banyak bahas tentang apapun yang dimana semuanya akan lebih terrata nanti mungkin gitu ya. Dan kita akan bikin time schedule-nya. Ya semoga podcast ini bisa berkembang ya. Kalau nggak berkembang ya berarti kita udahan. Tapi semoga berlanjut karena kita akan menyusun. Nanti akan ada program director, akan ada produser ya. Betul. Karena kita masih host magang gitu. Host magang, betul. Jadi host magangnya inisiatif bikin konten. Betul. Nanti kalau perlu kita bikin konten-konten yang lain ya. Konten yang betul. Mungkin ada wawancara gitu ya, interview. Betul. Kayaknya nanti kita bikin program ya, bikin proker sekalian, bikin proker dari podcast ini. Nanti siapa yang bikin konten, siapa yang bikin gitu ya, nanti kita bikin. Kita akan melibatkan siswa juga, jadi buat siswa, buat anak-anak soleh-solehah yang lagi nonton, lu semua, yang punya kreativitas, betul. Karena kita sekolah yang kreatif harus banget menyumbang ide-ide dan kontribusinya di podcast ini. Betul. Jadi kita bakal undang, ke dapur rekaman dan dapur editing. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena kita akan punya platform yang untuk kita menuangkan aspirasi. Aspirasi betul. Kemudian banyak dah gitu ya. Tuh. Nah itu dia. Jadi buat kalian kita lagi kosong, kita lagi open volunteer buat editor, buat scriptwriter, betul. Buat writing schedule gitu ya, writer schedule, kameramen, kita juga masih butuh kameramen, masih butuh semuanya sebenarnya. Ya, oke, sekian dulu dari kita. Sampai ketemu di Semajak kita berikutnya. Iya. Gua Rizky. Gua Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.